Selamat datang di modul Biomekanika Kerja. Dengan mempelajari modul Biomekanika Kerja ini, diharapkan Anda akan dapat mengetahui tentang aspek biomekanika dalam tubuh, memahami pentingnya aspek biomekanika dalam perancangan pekerjaan, mengerti mengenai pemodelan biomekanika kerja, merancang pekerjaan agar sesuai dengan kemampuan pekerja dilihat dari sisi biomekanika. Seperti yang telah dijelaskan pada modul sebelumnya, prinsip ergonomi adalah bagaimana agar demand pekerjaan tetap berada di bawah kapasitas kemampuan kerja manusia. Untuk menerapkan prinsip ergonomi dalam mengevaluasi suatu pekerjaan fisik, maka diperlukan suatu cara untuk dapat mengukur kapasitas kerja fisik manusia. Dengan dapat diukurnya kapasitas kerja fisik manusia ini, sistem kerja dapat dirancang sedemikian rupa sehingga demand pekerjaan tetap berada di bawah kapasitas fisik pekerjanya. Kapasitas fisik manusia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi fisiologi kerja dan sisi biomekanika kerja. Sisi fisiologi kerja membahas mengenai respon faali tubuh terhadap beban kerja yang diterima tubuh pada saat bekerja. Sedangkan sisi biomekanika kerja membahas mengenai hubungan pekerja dengan alat kerja dan tempat pekerjaannya untuk menghindari terjadinya cedera sistem otot dan rangka. Biomekanika adalah ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan mekanika teknik untuk mendeskripsikan gerakan dari berbagai bagian tubuh atau kinematik dan memahami efek dari gaya dan momen yang terjadi pada tubuh atau kinetik. Sedangkan biomekanika kerja merupakan salah satu subdisiplin dari keilmuan biomekanika yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan peralatan, mesin, dan material untuk meminimasi risiko cedera otot rangka. Beberapa gambar berikut menunjukkan beberapa aktivitas fisik yang banyak terjadi di industri, baik di industri manufaktur maupun di industri lainnya. Beberapa faktor risiko yang ada pada pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah penanganan material secara manual, low back pain, postur kerja statis, postur kerja tidak alamiah, masalah pada pergelangan tangan, dan pekerjaan yang repetitif. Beberapa studi yang memberikan hasil diperlukannya pembelajaran dalam biomekanika ini diantaranya, pekerja menjadi 3 kali lebih beresiko terkena low back pain jika melakukan aktivitas fisik yang membutuhkan usaha berlebihan. Penderita penyakit low back pain akibat kerja mengakibatkan tambahan ongkos mencapai 4,6 miliar dolar. Penyakit low back pain juga menyebabkan penurunan jam kerja produktif, di mana hanya kurang sepertiga dari penderitanya yang dapat kembali bekerja secara normal. Hasil studi yang dilakukan NIOSH menyatakan bahwa low back pain juga mengakibatkan tambahan ongkos sebesar 2,9 miliar dolar tiap tahunnya bagi industri. Kemudian, hasil studi lab PSK dan ergonomi ITB pada tahun 2006 hingga 2007 adalah 40-80% pekerja melaporkan adanya keluhan pada bagian muskoskeletal sesudah bekerja. Oleh sebab itu, studi mengenai biomekanika kerja ini penting untuk dilakukan untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya cedera otot rangka seperti low back pain dan sebagainya.